Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil observasi kami mengenai padi, yaitu di Desa Wulandreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Sumiyanti. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nurafida. Perkenalkan, nama saya Nanda. Perkenalkan, nama saya Suci Adi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu padi. Padi merupakan bahan pangan penghasil beras yang menjadi bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain. Selanjutnya yaitu jenis bibit. Nah, mayoritas jenis bibit yang digunakan oleh para petani di Desa Wulandreng itu masih mengandalkan jenis bibit impari 32, impari 42. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, para petani ini lebih memilih jenis bibit yang lain untuk meningkatkan hasil panen mereka. Contohnya seperti membeli bibit impor yaitu impari 44. Nah, adapun untuk menunjang jenis padi yang dikonsumsi oleh masyarakat di Desa Wulandreng, Kecamatan Cina itu, yaitu mereka mencari jenis bibit CL220. Nah, untuk mendapatkan bibit-bibit ini, biasanya mereka pun membeli kepada orang-orang tertentu ataupun kepada tetangga terdekat. Nah, kemudian terkait dengan proses penanaman padi. Nah, bisa dikatakan proses penanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wulandreng, Kecamatan Cina tersebut bisa dikatakan masih tergolong tradisional. Nah, mengapa? Karena mereka di sini masih menggunakan mesin traktor dengan mengandalkan tenaga yang dimiliki oleh para petani tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dengan teknik penanaman padi. Mayoritas teknik yang digunakan oleh para petani di Desa Wulandreng itu menggunakan sistem tanam hambur. Nah, proses panen berdasarkan hasil wawancara kelompok saya, dalam proses panen biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun, dan dalam 1 kali panen bisa menghasilkan sebanyak 4-5 ton. Mengenai hasil dari panen biasanya dilakukan untuk jual beli atau perdagang kepada para pengepul, keluarga, tetangga, dan sebagai lagi disisihkan untuk konsumsi pribadi. Dan mengenai harga yang dikisarkan kepada para pengepul, terkadang 3.700 sampai 4.500 per kilonya. Harga 3.700 jika sedangkan musim padi dan musim hujan sehingga stok padi banyak. Sedangkan harga 4.500 apabila bukan musim padi dan stok padi tidak banyak. Jadi para pedagang mengkali harga jual demi mendapatkan keuntungan dan mengganti modal yang telah dikeluarkan. Selanjutnya adalah mengenai modal. Nah, di sini modal petani biasanya menggunakan modal pribadi ataupun diambil dari toko pertanian. Kemudian mengenai pupuk, mayoritas para petani menggunakan pupuk Posca, pupuk urea, dan pupuk SP365. Adapun pupuk Posca merupakan pupuk yang banyak digunakan oleh petani padi karena mampu meningkatkan hasil panen dan kualitas gabah. Tanaman padi yang dipupuk dengan pupuk ini menghasilkan bulir yang lebih berisi. Kemudian pupuk urea, manfaat utama dari pupuk urea adalah sebagai pupuk kimia yang memasok unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, berbentuk butiran putih curah yang mudah larut dalam air dan mudah menyerap air. Selanjutnya, yang ketiga adalah pupuk SP365. Adapun manfaat dan keunggulan dari pupuk SP36 adalah mudah larut dalam air, sebagai sumber unsur hara, fosfor bagi tanaman, memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik, serta memacu pembentukan bunga dan masaknya biji atau buah. Selanjutnya, mengenai kesulitan yang dialami oleh para petani
dalam penanaman padi adalah masyarakat di desa Walendreng, Cina mengalami kesulitan yang sama antar petani satu dengan petani yang lainnya, yakni krisis pada air. Sulitnya sumber air yang ada sehingga dalam menanam padi mereka hanya mengandalkan curah hujan, sehingga pergerakan petani untuk menanamkan padi tergantung dari datangnya hujan. Kesulitan lainnya adalah karena kelangkaannya pada pupuk. Sulitnya masyarakat mendapatkan pupuk yang baik sehingga menghambat pertumbuhan padi. Beberapa kondisi kelangkaan pupuk terjadi dan juga terkadang pupuk tersedia tetapi dengan harga yang tinggi sehingga para petani merasa kesusahan. Dalam menanam padi, para petani membutuhkan sumber daya alam seperti air dan sinar matahari. Namun, para petani juga bisa mengalami kerugian atau gagal panen yang disebabkan karena adanya hama wereng coklat dan hama tikus yang menyerang tanaman padi, serta pupuk yang sulit didapatkan oleh para petani. Dari segi pengepul, untuk pengepul biasanya membeli beras yang berkualitas bagus dengan harga sekitar 8.000 per kilogram, sedangkan untuk beras yang berkualitas kurang bagus dengan harga sekitar 7.500 per kilogram. Pengepul menjual beras tersebut tergantung dari pemasaran, terkadang dibawa ke Bulog, ke Mumere, maupun ke Makassar. Pengepul juga membeli dedak dan benir. Untuk dedaknya, pengepul membeli dengan harga sekitar 3.500 per kilogram, sedangkan untuk benirnya dengan harga 4.500 per kilogram.